Dusun Kedungrong, Kulon Progo, Yogyakarta yang mayoritas warganya bertani, kini berkembang menjadi kawasan eduwisata. Hadirnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH sejak 2012 silam telah menerangi kehidupan masyarakat. Sungai Tinalah membentang sejauh 15 km dari hulu di pegunungan Menoreh ke hilir Kali Progo. Sungai Tinalah jadi urat nadi menghidupi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran airnya, dari kebutuhan sehari-hari hingga sumber energi yang terus mengalir. Salah satunya Dusun Kedungrong, Samigaluh, Kulon Progo. Dusun Kedungrong yang mayoritas warganya bertani kini berkembang menjadi kawasan eduwisata berkat hadirnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH sejak 2012 silam. Di balik keberlanjutan PLTMH di Dusun Kedungrong ada Rejo Andoyo. Selama 14 tahun, Rejo berperan sebagai teknisi PLTMH Kedungrong. Di tengah kesehariannya bertani, Rejo menyempatkan untuk menjaga energi yang menerangi kehidupan masyarakat. Pak Rejo, tolong jelaskan sebetulnya bagaimana sih teknik sederhana dari mikrohidro ini bekerja air pada akhirnya bisa menjadi listrik untuk rumah-rumah warga di Kedungrong. Oke, jadi dari ada saluran air, kita ambil sodetan, ini kapasitas 800 sampai 1.500 meter kubik per detik. Ya. Ini sebagai pengatur supaya nanti air itu nggak semuanya harus masuk ke sana ya, masuk ke rumah itu. Jadi ini nanti ini dibuka. Oh, ini buka tutupannya dari sini? Ya, iya, ini kunci, Mbak. Kalau ini kelebihan nanti alatnya yang kena. Oh. Jadi ini untuk ngatur kebutuhan air di turbin. Secara sederhana, PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik. Cara kerjanya, debit air masuk ke sebuah saluran untuk menggerakkan turbin. Energi mekanik putaran turbin diteruskan ke generator untuk diubah menjadi energi listrik. Listrik yang kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga. Bagi warga Dusun Kedungrong, keberadaan PLTMH berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Meski kapasitas listriknya belum cukup membuat warga beralih dari listrik PLN sepenuhnya, pembangkit ini tetap jadi penopang energi warga, terutama kalau listrik PLN mengalami pemadaman akibat cuaca buruk. Untuk mikrohidro ini kita awalnya dulu hanya menggunakan lampu lama-lama pindah dari lampu naik menjadi magicom untuk masak nasi, terus untuk manasin air, terus untuk setrika, terus lama-lama arusnya ini makin membaik, kita nambah kadang elektronik seperti sound system kecil. Kelebihannya mikrohidro ketika hujan turun deras, PLN biasanya mati. Ini mikrohidro tetap hidup, tetap aman. Tak hanya itu, dengan adanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro, warga desa pun bisa lebih menghemat biaya listrik. Taruhlah misal untuk pajak PLN sebulannya 150. Tapi dengan adanya PLTMH itu kan berkurang, Mbak, karena semua kebutuhan sudah beralih ke PLTMH. Usai jeda, Kompas yang akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya pasca kecelakaan kereta api Pangrango yang menghantam truk hingga menewaskan seorang pengendara motor. Satreskrim Polres Sukabumi bersama PT KAI menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP ini, polisian memeriksa sejumlah titik termasuk palang pintu yang sudah hampir 2 tahun tidak pernah digunakan.